Hadirin wa iman rahimakumullah. Di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yang kemudian diabadikan di dalam ayat surah Al-Furqan. Jadi suatu saat Rasul menyampaikan kepada Allah akan kekhawatiran yang akan menimpa terjadi kepada umat Islam. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qala rabbi wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini ungkapan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya umat kami, kaum muslimin, ittakhadhu hadzal qur'ana, menjadikan Al-Quran yang aku bawa ini, yang telah engkau turunkan ini, mahjur. Mahjur dari hijrah. Hijrah bermakna taroka, meninggalkan. Jadi mahjur artinya sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak dipedulikan. Nah, ini hadirin, apa yang Rasul khawatirkan yang akan menimpa dan terjadi kepada umat Islam, itu kalau kita perhatikan sekarang, maka kita akan mendapatkan bukti dan fakta kenyataan bahwa umat Islam banyak yang sudah tidak peduli dengan Al-Quran. Umat Islam banyak yang sudah tidak memperhatikan Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan al-hajru bil Quran? Para ulama menyampaikan ada beberapa hal yang termasuk kepada kategori al-hajru bil Quran, meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, bisa jadi bentuknya adalah ketika umat Islam tidak lagi senang membaca Al-Quran. Jarang sekali kita membaca Al-Quran. Kalaupun membaca, paling pada momentum-momentum tertentu, pada atau peristiwa-peristiwa tertentu. Misalkan ketika ada syukuran kelahiran anak, baca gitu ya. Atau ketika ada yang meninggal, baca Quran ya. Atau di kesempatan-kesempatan tertentu. Bacaan Al-Quran belum menjadi suatu ibadah yang dibiasakan oleh kita ya. Jadi setiap hari belum terbiasa dengan tilawah Al-Quran. Nah, ini bisa jadi bentuk al-hajru bil Quran. Jadi tidak menyengajakan gitu, tidak merutinkan membaca Al-Quran. Padahal hadirin wakumullah, di dalam ayat Al-Quran itu bahwa membaca Al-Quran ini termasuk kepada min alamatil imani bil Quran. Di antara ciri iman kita kepada Al-Quran adalah yatlunahu haqqa tilawati. Alladzina atainal Qur'ana, orang yang kami berikan kepadanya Al-Quran, kemudian yatluna
haqqa tilawati, kemudian mereka membaca Al-Quran dengan hak. Yang ini maksud dengan haqqa tilawati di sini adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan tahsinnya, sesuai dengan makharijul hurufnya, hukum-hukum bacaan Al-Qur'annya dan sebagainya. Haqqa tilawati. Maka kata Allah, ulaika yu'minuna bi. Nah, orang yang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan, baru kata Allah, ulaika yu'minuna bi. Yang seperti itu yang beriman kepada Al-Qur'an itu. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Apabila kita tidak membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati, atau jarang membaca Al-Quran karena disibukkan dengan berbagai macam urusan, berarti tidak termasuk kepada ulaika yu'minuna bi. Berarti kita belum dianggap beriman kepada Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, berarti iman kita hanya sebatas apa? Pengakuan saja gitu. Hanya sebatas pengakuan saja. Kemudian juga termasuk kepada al-hajru bil Quran, selain tidak mau membacanya, tidak merutinkan membacanya, tidak berusaha untuk memahaminya. Yang membaca tapi tidak memahaminya gitu. Apalagi memahaminya gitu. Membacanya saja sudah malas, apalagi memahaminya. Padahal hadirin rahimakumullah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, itu akan berfungsi sebagai bimbingan, sebagai hidayah, sebagai petunjuk jika kita memahami petunjuk itu. Contoh kita di perjalanan misalkan, kan di perjalanan itu banyak rambu-rambu lalu lintas ya, travel light gitu ya. Ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke kiri, ada gambar macam-macam. Kira-kira itu bisa bermanfaat nggak bagi kita? Kalau kita tidak ngerti apa maksudnya, arahnya ke kanan, kita tidak apa nih maksudnya, malah lempeng, tikus seru, betul nggak? Jadi nggak berfungsi gitu, karena kita tidak memahami. Atau misalkan kita datang ke dokter, ya, biasanya dokter ngasih resep. Kita agak kesulitan kalau membaca tulisan dokter. Apa memang kode etik dokter seperti itu gitu? Tulisannya biar nggak bisa dipahami oleh pasiennya. Biasanya sulit gitu membacanya itu. Karena kita tidak bisa membacanya, maka kita tidak bisa memahaminya. Ini maksudnya apa gitu? Ya, kita tidak menyerahkan kepada orang yang ahlinya. Biasanya kan apoteker yang bisa membaca tulisan dokter. Kita tidak tahu apa maksudnya itu, tidak bisa membacanya, sehingga kita tidak bisa menerapkan apa itu, resep itu untuk apa yang harus kita minum, berapa kali kita minumnya, bagaimana aturan meminumnya. Nggak ngerti kita, kira-kira resepnya bermanfaat nggak? Atau resepnya kita tidak baca gitu, karena kita tidak bisa membaca. Resepnya kita simpan di lemari. Kira-kira bermanfaat nggak kita pergi ke dokter? Saya kira nggak bakalan berguna ya. Sekalipun dokternya hebat, spesialis, karena kita tidak memahami petunjuk dokter itu. Nah seperti itulah sikap kita terhadap Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran tapi kemudian kita tidak mampu memahami isi kandungan Al-Quran, maka petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu kita tidak bisa memahaminya. Maka tetap saja kita ini dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalalin mubin. Kata Allah, kamu jangan mempersekutukan Allah karena tidak tahu apa sih maksudnya itu. Tetap saja berbuat kemusyrikan. Kata Allah, tidak boleh memakan harta anak yatim karena tidak tahu kita tentang Al-Quran itu. Tetap saja kita melakukan hal tersebut. Nah maka termasuk kepada al-hajru bil Quran itu adalah
kita tidak memahami Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau memahaminya. Yang ketiga, ya, tidak mau berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Petunjuk-petunjuk Al-Quran, perintah yang ada di dalam Al-Quran, larangan yang ada di dalam Al-Quran, kita tidak pedulikan. Kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, tapi kemudian apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita ini, kita tidak melaksanakannya. Tetap saja kita melanggar, ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hak tidak kita kerjakan, yang batil justru kita kerjakan. Nah, ini tidak mau mengamalkan Al-Quran. Itu juga termasuk al-hajru bil Quran, tidak mempedulikan Al-Quran. Kemudian yang keempat, ya, diantaranya adalah tidak berusaha untuk mengajarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, mungkin pandangan kita ketika mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mungkin kita harus ustadz gitu ya, harus punya pesantren, harus punya bajis taklim. Padahal tidak seperti itu. Kita bisa menyampaikan Al-Quran dengan apa yang kita miliki. Kalau kita menjadi seorang pedagang, pebisnis, kita bisa menyebarkan Al-Quran itu dengan bagaimana cara berbisnis sesuai dengan Al-Quran. Tidak menipu kepada orang, tidak bekerja sama dalam untuk merugikan orang lain, tidak menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat misalkan. Itu kan kita sudah menyampaikan Al-Quran dengan perilaku kita.